saja poin-poin sam'iyat, adanya takdir, adanya hari akhir, adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Kita tidak tahu ada nabi sebelum Nabi Muhammad kecuali Nabi sampaikan. Itulah. Kita tidak tahu bahwasanya ada kitab sebelum Nabi Muhammad kecuali Nabi sampaikan. Itu namanya sam'iyat, perkara-perkara yang tidak akan kita percaya kecuali Nabi yang sampaikan. Semakin kita kenal dengan orang, nampak saja kekurangannya. Perempuan juga seperti itu, sebelum menikah nampak sempurna, setelah menikah nampak saja kurang-kurangnya. Laki-laki juga demikian, sebelum menikah nampak sempurna betul, ini laki-laki, saya mau dia jadi suami saya. Ketika sudah menikah nampak saja kurangnya. Itu orang lain. Ya Pak ya. Kalau Nabi semakin kenal, semakin nampak kelebihan-kelebihan beliau. Banyak proses kehidupan dan kematian yang terjadi di sekeliling kita. Kita nampak bangkai, kemudian dari bangkai tadi sudah berubah aja jadi ulat. Bangkai yang mati berubah menjadi ulat yang hidup. Itu juga proses kehidupan dan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Melanjutkan kajian kita, pada pertemuan sebelumnya kita sudah khatamkan hal-hal i'tiqad terkait Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tuntaskan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kita juga sudah jawab syubhat-syubhat yang barangkali dilayangkan atau mungkin muncul dalam pikiran kita terkait Allah. Tapi walaupun serumit-rumit itu kaji kita kemarin, walaupun panjang kaji kita kemarin, semua pembahasan tentang iman kepada Allah itu kembalinya ya kepada dasar yang simpel. Iman ijmal namanya dalam bahasa Arab. Al-imanu billahi ijmalan, beriman kepada Allah secara global. Maksudnya apa? Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya segala kesempurnaan dan menafikan, menegasikan, meniadakan segala kekurangan pada Allah. Itu aja simpel, Pak. Makanya Nabi ketika ada orang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, selesai. Karena iman itu simpel saja sebenarnya. Iman pada Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita, Allah itu pencipta kita, Allah tidak punya kekurangan, Allah punya seluruh kesempurnaan, selesai. Tapi kalau misalkan ditanya lanjut, kesempurnaan Allah itu bagaimana? Apa saja poin-poin kesempurnaan Allah? Baru kita sampaikan. Allah itu ada, Allah itu terdahulu, Allah itu kekal, dan seterusnya. Sampai Allah mutakallim. Allah tidak punya kekurangan. Apa saja kekurangan yang tidak mungkin ada pada Allah? Baru kita sampaikan. Allah tidak mungkin tidak ada, Allah tidak mungkin tuli, Allah tidak mungkin bisu, Allah tidak mungkin lemah, dan seterusnya. Itu poin-poin kesempurnaan sifat wajib Allah. Kekurangan sifat mustahil bagi Allah. Selesai. Tidak panjang-panjang. Tapi kalau misalkan kita ingin agar iman yang tadi sekedar simpel iman taklid saja menjadi iman bin nazar, ya kita belajar sifat 20. Kalau ingin lebih lagi, bagaimana kita mampu membantah syubhat dari orang-orang yang benci dengan ajaran Islam, kita belajar ilmu kalam.
Ya, metode mutakallimin kita pelajari, baru kita bisa memantah syubhat-syubhat yang dilayangkan. Jadi kita sudah selesaikan sepertiga kaji tauhid. Sedangkan kaji tauhid kita bagi 3 ya. Akidah itu kan 3. Bukan uluhiyah rububiyah ya, tapi kita bagi 3 itu maksudnya akidah kita ini kan deklarasinya syahadat. Syahadat itu yang pertama mengakui apa, Pak? Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Poinnya apa? Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kita tetapkan bahwasanya Allah punya kesempurnaan, kita nafikan Allah punya kelemahan. Kita nafikan itu. Selanjutnya syahadat kedua adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, nah ini poin pertama kita sudah selesai. Sekarang kita masuk dalam poin kedua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada poin ketiga nanti? Oh ada. Poin ketiga apa tuh? Sam'iyat. Sam'iyat. Sam'iyat itu apa? Kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kabar-kabar pasti yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ketika kita bersyahadat, Pak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh ya, saya beriman pada Allah. Oh ya, saya beriman pada Nabi. Tapi dia tidak beriman pada hari kiamat. Orang seperti ini sudah beriman atau belum nih? Belum lagi. Walaupun yang dideklarasikan cuma iman pada Allah dan Nabi, kan cuma 2 kalimat syahadat, Pak. Rukun iman sebenarnya ada berapa? 6. Ada 6 kalimat syahadat. Tidak ada 6 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini saja nih. Beriman pada Allah, beriman pada Nabi. Ini apa nih? Ini efek keimanan kita pada Allah, efek keimanan kita pada Nabi. Otomatis kita akan imani juga semua kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah yang pasti. Maka kita juga beriman kepada malaikat, kita juga beriman kepada hari kiamat dan seterusnya. Apa-apa beriman pada jin enggak? Beriman pada jin, Pak. Orang yang mengingkari adanya jin bisa kafir itu, Pak. Kenapa? Karena satu surat dari Al-Quran namanya surat. Berarti jin itu ada atau tidak? Ada. Picayo ke jin jan ya. Beriman pada jin ya. Kita beriman bahwasanya jin itu ada. Makhluk-makhluk gaib itu ada. Malaikat itu ada. Ya, iblis itu juga ada. Tapi kalau hantu ya, itu beda ke jin itu, Pak. Hantu ada enggak, Ustaz? Ya, kaji hantu. Ya. Jin jadi hantu lah ya. Itu namanya sam'iyat. Ini nanti kita pelajari ya. Apa saja poin-poin sam'iyat? Adanya takdir, adanya hari akhir, adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Kita tidak tahu ada nabi sebelum Nabi Muhammad kecuali Nabi sampaikan. Itulah. Kita tidak tahu bahwasanya ada kitab sebelum Nabi Muhammad kecuali Nabi sampaikan. Itu namanya sam'iyat, perkara-perkara yang tidak akan kita percaya kecuali Nabi yang sampaikan. Mana bisa kita percaya ada malaikat? Karena Nabi sampaikan malaikat itu ada, baru kita percaya. Nah, itu kira-kira ya, ini namanya sam'iyat. Jadi yang diwakili oleh 2 kalimat syahadat ya ini, beriman pada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana poin keimanan kepada Nabi? Sama dengan poin beriman pada Allah. Maksudnya apa? Kita tetapkan pada Nabi sifat-sifat kesempurnaan manusia, bukan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Hati-hati. Nabi Muhammad memang bukan manusia biasa. Itu Pak ya. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Nabi Muhammad adalah manusia sempurna. Tapi sesempurnanya manusia, pasti tetap punya spek manusia. Tetap punya sifat-sifat manusia. Apa sifat utama manusia, Pak? Butuh makan. Apalagi sifat manusia? Lupa. Apalagi sifat manusia? Tidur. Apalagi sifat manusia? Punya nafsu. Itu pasti manusia. Dan itu wajar jika Nabi SAW punya nafsu makan. Wajar. Nabi SAW buang hajat. Itu juga wajar, Pak. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diutus nabi. Tapi masalahnya sekarang Nabi Muhammad sempurna,
sempurnanya ya sebagai manusia. Maka kita tetapkan bagi Nabi apa? Kesempurnaan manusia. Kemudian kita singkirkan dari Nabi, kekurangan. Kekurangan yang merupakan aib. Ya, kekurangan yang merupakan aib. Kemudian Nabi pasti punya sifat manusiawi. Nabi punya sifat manusiawi. Nah, ini kesempurnaan ini nanti kita belajar sifat wajib bagi Nabi. Ada 4. Sifat mustahil bagi Nabi juga ada 4. Nabi punya sifat manusiawi dan ini banyak. Tapi kita rangkum saja satu ya. Nabi SAW punya sifat-sifat manusiawi. Kenapa kita pelajari ini dulu? Anggap Bapak sekarang hidup semasa dengan Abu Lahab, hidup semasa dengan Abu Jahal. Kemudian datang Nabi SAW kepada Bapak. Datang Nabi SAW kepada Bapak. Apakah Bapak langsung percaya saja pada Nabi? Tidak boleh juga kita percaya. Tiba-tiba datang saja orang pada kita, kemudian dia bilang, saya utusan Allah. Percaya Bapak? Balu awak percaya, tidak bisa datang. Tidak bisa orang datang pada kita, mengaku Nabi, kemudian kita langsung percaya. Kita lihat dulu yang ngomong ini siapa nih? Yang ngomong bahwasanya dia Nabi ini siapa? Nyata orangnya bodoh. Dua tambah dua, saya tidak tahu dua. Tidak mungkin Nabi. Tidak mungkin Allah utus Nabi dari orang bodoh tidak mungkin jadi Nabi. Atau pendusta dia. Ya, contohnya inilah, kalau saya ngaku tiba-tiba nih, saya ngaku sebagai Nabi, atau Pak Ipin ngaku sebagai Nabi, atau Ustadz Mara ngaku sebagai Nabi. Dakwah saya ke kampung saya, atau dakwah saya kemana-mana. Ustadz Mara, Nabi kata orang. Ya nak. Atau si Fulan Nabi, si Fulanan mambiak jaguang wak petang tuh. Karena kita ada kesalahan-kesalahan dulu. Nabi enggak. Nabi maksum, Nabi ini terjaga, Nabi ini terpelihara. Semakin orang kenal Nabi, biasanya kita nih Pak, semakin kita kenal dengan orang, nampak saja kekurangannya. Perempuan juga seperti itu, sebelum menikah nampak sempurna, setelah menikah nampak saja kurang-kurangnya. Laki-laki juga demikian, sebelum menikah nampak sempurna, betul ini laki-laki, saya mau dia jadi suami saya. Ketika sudah menikah nampak saja kurangnya. Itu orang lain. Ya Pak ya. Kalau Nabi semakin kenal, semakin nampak kelebihan-kelebihan beliau. Itu Nabi SAW. Makanya kita katakan Nabi adalah orang yang punya nilai-nilai kesempurnaan sebagai manusia, bukan sebagai anak Tuhan. Ini perbedaan kita ya, memposisikan Nabi SAW dibandingkan dengan orang-orang Nasrani memposisikan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa bagi orang Nasrani diposisikan bukan sebagai anak Tuhan, bukan sebagai utusan Tuhan. Ada yang memposisikannya sebagai anak Tuhan, ada yang memposisikannya sebagai jelmaan Tuhan, dan itu salah semua. Utusan itu tetap utusan. Tapi lagi-lagi kita katakan tidak sembarang orang bisa mengaku sebagai utusan. Utusan mesti sempurna sebagai manusia. Apa saja poin kesempurnaan manusia? Itu yang kita sebut 4. Apa saja itu Pak? Kesempurnaan manusia itu jujur, amanah, cerdas, menyampaikan. Ini 4 standar kesempurnaan. Nabi berarti tidak boleh juga punya 4 sifat. Lawan dari ini, lawan jujur, bohong. Tidak boleh juga khianat. Tidak boleh juga bodoh. Tidak boleh juga menyembunyikan kabar.
Nah, ini filter pertama kita, Pak. Ketika ada orang ngaku nabi, siapa yang ngaku nabi misalkan di Indonesia? Lia Eden, contoh. Siapa? Musadek ngaku nabi. Cek dulu. Orangnya jujur nggak nih? Tanya orang-orang sekelilingnya yang pernah bergaul dengan Musadek dari kecil. Musadek pernah bohong enggak? Wah, cuk. Enggak dulu. Sore. Bukan nabi berarti. Amanah enggak? Ya, pernah khianat enggak dia? Ya enggak? Saya pernah nitip beng-beng sama si Pulan. Saya titip 2, pas saya kembali tinggal 1. Itu enggak amanah namanya tuh. Ya. Nah, coret cerdas. Harus cerdas. Nabi SAW juga cerdas, pandai beliau menyusun logika berpikir, berdialog dengan orang. Logika itu kan bahasa universal orang-orang yang berbicara, semua natik, semua manusia itu bahasa universalnya adalah logika, Pak. Dengan orang kafir kita bisa nyambung ngomong kalau kita ngomong dengan logika, bukan dengan nakli. Kenapa kita tidak bisa bawa Al-Quran pada orang kafir? Karena mereka tidak percaya pada Al-Quran. Tapi mereka paham cara berpikir yang adil. Kira-kira seperti itu. Maka Nabi mesti cerdas. Sebagaimana dahulu Nabi Musa ketika berdialog dengan Ibrahim. Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Aku adalah Tuhan yang paling hebat, kata Fir'aun. Ketika ditanya kepada Nabi Musa, Tuhan kamu siapa? Nabi Musa simpel saja jawab, Tuhan saya siapa? Rabbukum wa rabbu abaikum. Itu cara jawab Nabi Musa. Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Ini jawaban menohok, Pak. Kalau kita terjemahkan kan seperti tadi, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Yang dimaksud Nabi Musa itu sebenarnya apa? Kamu ini aneh, ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Padahal kamu baru lahir kemarin sore. Kamu belum lahir, bapak kamu sudah ada. Kamu belum lahir, kakek kamu sudah ada. Sekarang kamu ngaku Tuhan. Kalau kamu Tuhan, terus siapa yang bikin bapak kamu? Kalau kamu Tuhan, terus siapa yang bikin kakek kamu? Belum kamu lahir, kakek kamu udah hidup. Belum kamu lahir, bapak kamu udah hidup. Itu maksudnya tuh. Berarti kan cerdas. Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun berdialog dengan Namrud. Itu bukti kecerdasan beliau. Beliau pun paham bahwasanya Namrud ini bodoh. Ya, ketika ditanya oleh Namrud, siapa Tuhan kamu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim bahwasanya Allah adalah yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan matahari di barat. Sebelumnya itu Rabbi yuhyi wa yumit. Ya, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ini sebenarnya adalah jawaban yang menohok bagi orang yang berpikir. Kita sampaikan kepada Bapak Ibu kemarin bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini terjadi cycle of life, gitu ya. Perputaran kehidupan. Contoh, kita contohkan kemarin, tangan Bapak luka. Tangan kita luka. Berarti kan ada sel mati di tangan tuh, Pak. Ada sel mati di tangan. Kemudian kita makan ayam. Kita makan ayam. Ayam ini selnya udah mati atau masih hidup? Udah mati. Kan lari lebih ya, Pak. Ini duit makan. Berarti sel ayam yang mati tadi masuk ke dalam perut kita. Di dalam perut kita kemudian makanan yang kita makan itu diolah untuk menggantikan sel di tangan kita yang tadinya mati. Pengganti sel tangan yang mati tadi sel hidup atau sel mati, Pak? Yang Allah sampai di tangan berarti sel yang sudah hidup. Berarti di tubuh kita pun terjadi sirkulasi kehidupan dan kematian. Yang kita makan adalah sel mati, diubah menjadi organ, diubah menjadi daging, diubah menjadi kulit, yang semuanya adalah sel-sel hidup. Ya, sel hidup. Apa-apa pernah menggawi tangan hitam? Apa tuh yang di tangan yang hitam tuh? Daki. Daki ya. Daki itu kan sel kulit yang sudah mati. Berarti setiap saat kulit kita ini ada sel yang juga mati. Ada hidup, ada mati. Kalau orang berpikir, ketika Nabi Ibrahim katakan Allah menghidupkan dan mematikan, teringat dia tuh semua proses kehidupan dan kematian di dunia.
Sampai yang paling kecil seperti itu sekalipun. Ayam makan dadak ini mati. Tapi kemudian ayam tadi bertelur, telurnya menetas. Tetasan telur itu hidup atau mati? Hidup. Banyak proses kehidupan dan kematian yang terjadi di sekeliling kita. Kita nampak bangkai, kemudian dari bangkai tadi sudah berubah aja jadi ulat. Bangkai yang mati berubah menjadi ulat yang hidup. Itu juga proses kehidupan dan kematian. Tapi Namrud tidak paham. Ya, dicarinya hailah. Nah, ini orang-orang Ciluah nih, Namrud nih. Dicarinya terpidana mati 2 orang. Yang satu dia bunuh, yang satu lagi dia biarkan, dia ampuni. Saya bisa pula kalau sekedar menghidupkan dan mematikan, saya bisa pula nih. Ini terdakwa nih, kan hidup nih. Mati. Berarti saya mematikan. Ini terdakwa satu lagi harusnya kan dia mati nih. Saya ampuni dia. Berarti saya yang menghidupkan dia. Padahal yang dimaksud Nabi Musa apa? Dari mati menjadi hidup. Dari hidup menjadi mati. Pindah alam. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu pindah alam. Bukan memelihara kehidupan yang sudah ada. Bukan menyembelih. Bukan itu. Maka kemudian aku nak muar. Kok jawabnya harus tantangan lebih gawat. Kata Nabi Ibrahim kira-kira. Maka ditantang. Allah menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan matahari di barat. Kalau kamu memang kuasa, kalau kamu memang Tuhan, coba terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di coba matahari ikut ya. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiam orang yang kafir tadi. Terdiam dia, enggak mampu dia jawab. Karena memang nyatanya dia itu bukan Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim mencari argumen pertama itu sangat-sangat pintar sebenarnya. Masalahnya apa? Otak Namrud tidak sampai. Masih bisa berkilah. Makanya Nabi Ibrahim kemudian mencari argumen yang lebih simpel dan dipahami oleh orang-orang yang akalnya dangkal seperti Namrud. Maka dikatakan bahwa Allah menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan matahari di barat. Berarti cerdas Nabi Ibrahim. Kalau bodoh tidak bisa, nganggung-nganggung saja Nabi, lalu ceritanya tuh. Nabi mesti cerdas. Kalau bodoh tidak mungkin Nabi. Terakhir Nabi juga mesti menyampaikan kabar. Nabi tidak boleh menyembunyikan kabar. Ini bedanya Pak. Jujur dengan terbuka itu berbeda ya. Menyampaikan kabar dengan tidak menyampaikan kabar maksudnya apa? Menyembunyikan dengan tidak menyampaikan itu berbeda. Ya. Bapak kalau berjumpa perempuan dan perempuan itu cantik, apakah Bapak sampaikan ancak nak kok? Itu namanya menyampaikan atau apa namanya? Itu bukan menyampaikan namanya. Ya, tidak semua yang kita tahu harus kita sampaikan. Tidak semua yang kita tahu harus kita sampaikan. Maksud menyampaikan itu apa? Sesuatu yang perlu disampaikan, tidak disampaikan, itu baru aib. Ambo nampak terompa bapak dicuri di luar. Saya tahu pencurinya, si fulan pencurinya. Pas bapak keluar masjid, bapak cari-cari malah terompa. Tidak, ambo diam saja. Apa tidak lo bertanya, kamu ambo diam saja. Kira-kira ketika saya diam seperti itu, saya salah atau tidak? Salah saya. Tidak bisa bapak ngomong, baku nak bekerjaan, jangan mambiak terompa ambo. Tidak bisa ambo menjawab, apa anda bertanya untuk yuk? Tidak bisa seperti itu. Karena ada hajat, kita mesti menyampaikan hal-hal seperti itu. Kalau diam berarti kita dosa. Ini bedanya ya. Terlalu terbuka dengan orang yang perlu menyampaikan apa yang perlu disampaikan, itu berbeda. Jujur dan terbuka itu juga berbeda, Pak. Tidak semua hal yang kita tahu perlu kita sampaikan. Orang yang menyampaikan semua yang dia tahu, ini orang-orang celaka. Ya. Setiap dia tahu, dia sampaikan, terus itu celaka. Yang kita sampaikan itu apa? Yang memang bermanfaat bagi orang. Kalau kita sembunyikan kabar mendapatkan mudarat orang, itu baru tidak boleh. Ya, itu yang dimaksud dengan tabligh. Ini contoh saja Pak ya. Nabi tahu tidak di antara orang-orang Madinah itu ada yang munafik? Tahu Nabi Pak. Tahu Nabi, kok munafik, kok beriman sempurna. Ini yang menyembunyikan keimanan, ini yang pura-pura masuk Islam. Nabi tahu itu semua. Kenapa tidak Nabi sampaikan? Karena tidak perlu. Yang diperlukan oleh para sahabat bukan siapa munafik, siapa tidak munafik. Yang dibutuhkan oleh sahabat apa?
edukasi bahwa kita menilai seseorang itu tetap pada zahirnya. Allah yang menghukum pada batin seseorang. Itu edukasi itu. Bukan berarti Nabi SAW menyembunyikan, tidak menyembunyikan, memang sengaja. Jadi jangan nanti kita bantah pula ya, kata Ustaz, Nabi harus menyampaikan kabar. Tapi ternyata Nabi SAW tidak semua kabar beliau sampaikan. Nabi tidak tunjuk-tunjuk siapa yang munafik, siapa yang benaran beriman. Kenapa Nabi tidak sampaikan semua? Berarti Nabi menyembunyikan kabar? Bukan. Nabi tidak menyembunyikan kabar. Nabi menyampaikan kabar yang dibutuhkan oleh umat. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, maka di sini kita paham. Ini standar awal kita katakan bahwa Nabi itu manusia sempurna. Nah, kalau di dalam kitab, apa kata musannif Said Ahmad Al-Marzuqi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhna fid dharaini amin. Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutus anbiya, para nabi. Bagaimana para nabi itu? Dhawi fatanah, mereka punya kecerdasan. Bisidqi, mereka berdakwah dengan kejujuran. Wat tabligh, menyampaikan. Wal amanah, juga dengan amanah. Ini sifat berat dan ini memang mutlak dimiliki oleh para nabi. Kalau kita sebagai manusia pasti ada miss 1-2, Pak. Karena kita ini manusia pasti ada salahnya. Yang maksum cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kita katakan ini standar kemuliaan manusia, maka kalau kita memang ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mulai dari sifat-sifat ini. Kita mulai dari sifat-sifat ini. Maka otomatis siapa saja yang menyampaikan bahwa Nabi ataupun Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, ini tidak hanya berlaku pada Nabi Muhammad saja. Ada yang menyatakan bahwa Nabi pembohong, kafir. Ada yang menyatakan bahwa Nabi bodoh, kafir. Ada yang menyatakan bahwa Nabi menyembunyikan kabar, kafir. Ada yang menyatakan bahwa Nabi khianat, juga kafir. Jadi Pak, keceknya Nabi pendutuh enak. Enggak dosa. Ya. Walaupun kita tidak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sekarang bahkan banyak tidak percaya tentang adanya Nabi. Ya, tidak percaya adanya Nabi, ini gawat juga. Maka kita katakan, tegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tetap harus kita jaga, ya. Kita jaga dengan apa? Menyebut beliau, membaca sejarah beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ajaran beliau tetap akan terjaga sampai hari kiamat, dan kita tegaskan bahwa Islam tidak akan hilang sampai hari kiamat. Islam pasti akan dijaga Allah sampai hari kiamat. Tapi kita boleh jadi tidak Islam. Islam tidak akan hilang dari dunia, betul. Tapi Islam boleh jadi hilang dari Payakumbuh. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi Islam boleh jadi hilang dari Indonesia. Maka kita jangan cuma memikirkan diri kita sendiri. Biarlah orang kafir semua asal saya Muslim. Tidak seperti itu saja. Hilang saya yang sendiri itu, hilang kita yang sendiri itu, maka kita habis juga. Islam tidak mengajarkan egois ya Pak ya. Biarlah orang kafir asal saya Islam, biarlah orang kafir asal saya selamat. Tidak seperti itu. Islam mengajarkan keselamatan bersama. Makanya disyariatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang menyebabkan orang jauh dari agama apa ya? Yang paling utama sekarang adalah kita tidak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulai dari sini dulu, bahwasanya Nabi adalah orang sempurna. Kalau ada orang datang mengaku-ngaku sebagai Nabi, tidak usah tanya mukjizat dulu Pak. Jangan tanya mukjizat dulu.
Jangan tanya ya suruh kalau yo ang Nabi coba jalan di atas air, jangan itu dulu. Ya. Sebab kalau sekedar jalan di atas air banyak orang pandai. Nanti kita akan bahas ya masalah sihir dan karomah dan mukjizat. Kalau orang melihat lahirnya saja, kalau orang melihat yang tampak saja, maka saat melihat Nabi Musa mengubah tongkat jadi ular, dia akan anggap bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Apa yang dilakukan tukang sihir Fir'aun, Pak? Mengubah tongkat jadi ular. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Sama, mengubah tongkat jadi ular. Bedanya apa? Yang satu dia mengubah pakai sihir, yang satu dia ubah pakai mukjizat. Tapi secara zahir sama enggak? Secara zahir sama. Maka kita katakan ini bukan standar Nabi. Mukjizat bukan standar Nabi. Yang kita jadikan standar apa dulu, Pak? Orangnya dulu. Orangnya jujur enggak? Orangnya amanah enggak? Orangnya sidik enggak? Orangnya tablik enggak? Kalau memenuhi sifat-sifat kesempurnaan manusia, baru kita uji selanjutnya. Oke, kamu bisa jadi kita katakan orang terpercaya. Sekarang masalahnya apa? Apa tanda bahwasanya kamu memang utusan Tuhan? Umpama tukang pos. Rasul ini kan tukang pos, Pak. Ya, Rasul itu kan kalau bahasa kitanya penyampai pesan, penyampai kabar. Ada orang datang kepada Bapak, apa katanya? Pak, Bapak diundang wali kota untuk hadir di kantor balai kota. Contoh, dia sampaikan seperti itu. Bapak langsung percaya enggak tuh? Enggak. Enggak bisa kita langsung saja percaya. Cari orang siapa nama ngecek. Ya, orangnya jujur enggak? Kalau orangnya majhul atau orangnya kita enggak kenal, tiba-tiba datang aja dia katakan bahwasanya presiden ngundang kita ke istana. Pak, datang orang ke rumah Bapak, enak. Pak katanya, Pak, presiden ngundang Bapak ke istana. Percaya enggak, Pak? Tunggu dulu. Entah kok dibawanya ke Kamboja. Di Kamboja, kemudian diambilnya ginjal awak dua. Kan bisa jadi itu. Kita lihat orangnya ini siapa nih yang ngomong. Kalau kita tahu bahwa yang ngomong ini orangnya jujur, orangnya amanah, baru kita tanya kemudian, apa benar kamu ini utusan presiden untuk ngundang saya? Iya, Pak. Apa tanda? Baru surat pengantar. Itu contoh. Surat pengantar itulah umpama mukjizat. Ya, Nabi datang kepada kaumnya bahwasanya saya adalah utusan Allah. Orang-orang kafir Makkah tuh, bapak-bapak ibu, tidak punya alasan untuk menolak Nabi karena mereka tahu Nabi itu orangnya jujur. Kan itu, Nabi kumpulkan orang di Makkah. Apa ditanya Nabi SAW kepada orang Makkah? Bagaimana pandangan kalian? Andai saya katakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang akan datang menyerang Makkah. Kalian percaya pada saya atau tidak? Apa jawab orang-orang Makkah? Percaya. Kami tidak pernah menemukan engkau berbohong agak sekali. Bahkan Nabi Muhammad digelari dengan Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Ayolah, itu ya salah kata Nabi. Kalau memang percaya, ya kabar ini kita tidak jadi diserang. Pandai lo Nabi membuat orang syok dulu. Yalah, kalau kabar yang seperti ini kalian bisa percaya pada saya, kan itu umpama kabar hampir pasti bohong, Pak. Tidak mungkin ada pasukan yang akan datang ke Makkah. Tidak mungkin ada pasukan yang datang ke Makkah kecuali dari jauh sudah tampak. Kok debu-debu berterbangan seperti itu, nampak orang datang. Andai kabar seperti itu saja dapat dipercaya oleh orang-orang Makkah, baru disampaikan oleh Nabi. Tidak itu kabar yang akan Ambo sampaikan. Bukan pasukan yang akan menyerang Makkah yang akan saya sampaikan. Yang akan saya sampaikan apa? Bahwasanya saya adalah utusan Allah. Itu kata Nabi SAW. Ini orang-orang Makkah ini sebenarnya percaya, Pak. Tapi yang merusak suasana ketika kumpul itu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ya, merusak hatinya. Takbal laka ya Muhammad. Cilaku engkau wahai Muhammad. Alihadha jama'tana katanya. Untuk ini kamu kumpulkan kami. Orang-orang lain percaya pada Nabi Muhammad ini. Ini gara-gara satu, siapa namanya? Provokator. Ini provokator. Banyak orang-orang sekarang, ya apakah dalam politik, apakah dalam ekonomi, segala macam.
Mereka tuh sebenarnya menerima argumen, mereka menerima dalil, tapi gara-gara ada satu tukang sorak, gara-gara ada satu provokator, penerimaan tadi buyar semua, Pak. Maka kita jangan penat, jangan letih untuk menyuarakan kebenaran, tidak boleh, Pak. Sebagaimana orang-orang tidak letih untuk menyuarakan kebatilan, menyuarakan kefasikan, kita juga tidak boleh menyuarakan kebaikan. Tegas-tegas saja, Pak. Kalau salah, salah ya. Kan ini buat ya sebenarnya. Kejahatan merajalela itu bukan cuma karena memang banyak orang jahat, tapi orang baik diam itu juga bahaya. Ya, balik pada Nabi SAW tadi. Nabi jelas sempurna sebagai manusia. Nah sekarang muncul pertanyaan. Kalau ditanya pada Bapak, manusia sempurna itu harus kaya enggak, Pak? Manusia sempurna itu harus sehat enggak? Ini. Kalau manusia sakit enggak sempurna? Kan itu deh. Itu yang masuk kan? Yang poin ketiga. Ya. Mau kaya, mau miskin itu bukan aib. Kaya atau miskin bukan aib. Sehat atau sakit itu juga bukan aib. Buruk rupa atau baik rupa itu juga tidak masalah selama yang 4 tadi dimiliki. Maka untuk para nabi juga demikian. Untuk para nabi juga demikian. Tidak harus ya bapak-bapak ya, nabi tidak harus kaya. Nabi tidak harus raja. Nabi tidak harus selalu sehat. Walaupun nanti dalam sifat-sifat tabligh kita katakan Nabi mustahil punya penyakit yang membuat orang lari dari beliau. Tidak mungkin. Nabi tidak mungkin gila. Nabi tidak mungkin kusta. Kalau zaman sekarang Nabi tidak mungkin kena penyakit AIDS. Tidak mungkin. Nah, ini yang barangkali nanti kita akan jawab. Syubhat-syubhat terkait para Nabi. Dimulai dari Nabi yang pertama. Nanti kita akan sediakan juga waktu untuk membahas mukjizat ya Pak ya. Kita bahas dulu syubhat terkait Nabi. Pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu berdosa enggak Pak? Ya, kan ada orang bilang andai Nabi Adam tidak makan buah khuldi berarti kita sekarang tinggal di mana nih Pak? Ya, apakah salah Nabi Adam makan buah khuldi? Kan memang Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua, Adam dan Hawa, jangan kamu dekati ini pohon. Jangan kamu dekati ini pohon. Saya lupa siapa yang menyampaikan cerita. Kenapa tidak boleh mendekati pohon khuldi? Aslinya bapak-bapak ibu-ibu, di surga itu semua makanan tidak ada yang jadi tai. Semua makanan di surga tidak ada yang jadi tai. Tidak ada WC itu Pak. Tidak ada WC di surga. Kenapa tidak ada yang jadi tai? Umpama makanan di dunia. Apa makan nasi bungkui? Apakah semua yang kita makan itu keluar jadi tai? Tidak. Ada yang disimpan di dalam. Zat-zat gizi disimpan di dalam. Yang dibuang adalah ampas. Zat-zat sisa saja. Ya, bayangkan itu dulu ya. Jangankan makanan di surga, makanan di dunia pun ternyata tidak semuanya kita buang. Ada juga zat yang disimpan di dalam tubuh, ada zat yang dibuang. Yang dibuang itu adalah zat sisa. Nah sekarang di surga tidak ada ampas, semuanya gizi, sehingga tidak ada yang akan dibuang. Jangan dibayang-bayangkan nanti ya baca ceritanya tuh saat makan banyak akan tetapi tidak doe baca ceritanya tuh. Iya masalahnya itu. Yang dibuang itu mana? Tidak ada. Yang dibuang itu tidak ada. Ampasnya tidak ada. Gizi semua. Nah beda dengan buah khuldi. Buah khuldi tidak boleh dimakan. Dimakan oleh Adam dan Hawa. Itu membuat paru sakit. Ya. Buah khuldi itu buruk sadonya. Itulah istilahnya. Buruk semua. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tersingkap aurat keduanya, bergegas keduanya untuk menutup tubuh mereka dengan daun-daun surga.
Kita bayanglah tuh. Baca rohnya buang air di daun surga terlalu mulia untuk kena tai. Ya, di bawah pohon surga, di sungai surga. Ini contoh ya, kalau kita buang air di dunia, di mana kita buang air, Pak? Tang air, di tabe. Ya enggak rusuh Pak buang air di tabe, ya ada ikan kemakan. Tapi kalau di surga, sungainya sungai apa, Pak? Tega apa kayak sungai susu gitu. Enggak. Itu realita surga nanti. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Nah sekarang salahkah Nabi Adam ketika Nabi Adam itu makan buah khuldi? Tidak salah. Yang pertama kenapa kita katakan tidak salah? Memang dari awal Nabi Adam itu diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Cepat atau lambat Nabi Adam akan diturunkan Allah juga ke bumi. Ya. Caranya saja skenario Allah. Bagaimana caranya agar Nabi Adam diutus ke bumi? Caranya disusun oleh Allah bahwasanya Nabi Adam makan buah khuldi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam alaihi salam itu kenapa sampai makan buah khuldi? Karena setan bohong. Karena setan yang membohongi beliau. Kenapa setan bisa membohongi Nabi Adam dan Siti Hawa? Karena setan bersumpah atas nama Allah. Nabi Adam tidak pernah berjumpa dengan pembohong. Tidak pernah Nabi Adam berjumpa dengan pembohong. Apatah lagi pembohong yang pakai bawa-bawa nama Allah. Demi Allah, demi Allah. Ya, kata setan apa? Wallah, demi Allah. Sesungguhnya aku bagi kalian la nasihun. Ya, sungguh aku bagi kalian memberi nasihat. Nah, ini senjata setan demi Allah. Nabi Adam tidak pernah berjumpa dengan orang pembohong dan menurut Nabi Adam mustahil ada orang berbohong berani bawa-bawa nama Allah. Masalahnya ini setan kok Pak. Maka para ulama kita juga katakan yang kontemporer ya, siapa yang banyak bersumpah itu biasanya pembohong. Banyak orang bersumpah pendutu, sumpah you bana. Dulu kawan tiap ngece, you bana aku sumpah. Lihat review-review makanan di Instagram Ustaz. Wah sumpah guys ini enak banget guys. Sumpah guys. Ini mantep guys. Itu pendutu sedo. Ya, review kemari paling lama lah. Review ke situ paling lama lah. Review ke situ paling lama lah. Ya Pak ke Padang misalkan di mana makan lemak kayak celik Instagram bersama sumpah enak sedo. Itu pendutu sih sedo. Ya, tidak perlu bersumpah kecuali dibutuhkan bersumpah. Ini juga yang biasa kena penyakit sumpah-sumpah nih Ustadz juga nih. Ustadz dikit-dikit demi Allah para jamaah. Rumah tangga yang dihiasi oleh Al-Quran tidak akan bercerai. Aduh. Nama cerai itu cerai. Ya. Biarlah rajin. Nama Quran ya Pak ya. Kalau memang patut bercerai. Cerai. Demi Allah. Andai kita selalu berikan makanan halal bagi anak-anak kita. Anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak soleh dan solehah. Memangnya Nabi Nuh ada magiah aratu aram kanaknya? Ada. Pasti halal semua. Tapi hidayah itu milik siapa? Ini bawa-bawa demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Tidak ada yang bisa jamin pasti. Pak. Demi Allah kalau Bapak rajin bulan puasa berpuasa akan hilang dosa di mana dosa itu hak Allah tidak hak. Stek demi Allah, stek demi Allah. Bo ngecek lah kawan, tak ajak bo. Ambo dulu Wahabi ke cak bo. Aku ceknya bantah demi Allah Anda berbohong. Iman itu demi Allah lah kawan ngecek. Ya, demi Allah antum bohong. Demi Allah antum bohong ada cerita. Ya. Makanya itu kaidah. Banyak sumpah pembohong. Sunnah siapa tuh? Ada yang suka bohong bawa-bawa nama Allah. Itu kebiasaan iblis. Untuk menggelincirkan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tidak salah Pak. Yang salah itu setan. Kenapa setan bawa-bawa nama Allah untuk bohong? Ya, Nabi Adam kan tidak pernah berjumpa pembohong Pak. Kalau kita sudah sering berjumpa pembohong. Sehingga kalau dibohongi tahu Pak. Tidak. Nabi Adam tidak pernah berjumpa dengan pembohong. Tidak salah. Nah, itu yang pertama ya. Syubhat terkait Nabi Adam. Nanti kita juga akan bahas tentang
Syubhat Nabi Sulaiman ataupun syubhat Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan sakit. Kata Ustaz tadi sakit parah yang membuat orang lari dari beliau, berarti bertentangan dengan sifat tabligh. Ya. Nabi tugasnya tabligh. Kalau Nabi punya penyakit parah yang membuat orang lari dari beliau, itu mustahil. Kenapa? Karena tidak tersampaikan ini nanti. Orang lari apa yang mau disampaikan? Maka kita nanti akan bahas juga apa yang dimaksud dengan penyakit yang diterima oleh Nabi Ayub. Bes itulah dulu kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ya. Jadi Pak. Istiqlal. Nabi Musa. Ya. Musa. Itu bukan ular yang dilemparkan. Itulah kecerdasan pemikirannya. Sehingga terobsesi orang seperti lemparan jok-jok kalau kita berbicara ya. Ular dari sini bukan. Sehingga ular-ular yang dilemparkan oleh lawan-lawan debat yang dibukakannya oleh Firaun itu dimakan oleh pemikiran dari Nabi Ya. Nabi Musa. Gugur dalam pikiran gua itu kan. Benar-benar ular Nabi. Iya. Betul. Dan Profesor Nasaruddin Umar pun bukan orang sembarang. Itu. Memang terkait sihir, adu sihir Nabi Musa dengan tukang sihir Firaun, itu ada beberapa versi penafsiran. Waja'u bisihrin azib. Itu contoh. Mereka mendatangkan sihir yang luar biasa. Dan para ulama menyatakan ada sihir halal. Sihir halal itu apa tuh? Retorika. Ada sihir halal. Sihir halal itu apa? Retorika. Ini contoh sajalah. Ini kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini kitab sudah ditulis 100 tahun yang lalu. Ini contoh ya. Kenapa orang 100 tahun kemudian masih baca ini kitab? Sihir. Tapi sihir halal. Kita pandai ngomong pada orang lain dan mengajak orang melakukan sesuatu, itu sihir enggak? Sihir halal. Ada orang yang punya kemampuan artikulasi yang luar biasa sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain, itu sihir juga, sihir halal. Maka ada yang memang yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sihir yang seperti itu tadi. Tapi kita punya kaidah dalam penafsiran, apa itu? Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Selama redaksi Al-Quran bisa dibawa ke makna hakikat, jangan dibawa ke makna majas. Memahami bahwasanya ular yang dibawa oleh tukang sihir Fir'aun itu sebagai argumen, dan memahami ataupun menafsirkan bahwasanya ular Nabi Musa itu argumen yang sangat kuat, yang memakan, yang mematahkan argumen-argumen tukang sihir, itu namanya apa? Memalingkan dari makna hakikat ke makna majas. Ya, dari makna konotatif menjadi denotatif, itu jadinya. Dan asal kalam adalah hakikat dulu. Kalau masih bisa kita pahami kata secara hakikat, pahami secara hakikat. Karena tidak ada hajat untuk memalingkan makna hakikat kepada makna majas. Ini bahaya juga Pak, kalau misalkan seketik majas. Kalau beliau barangkali menyampaikan di orang-orang ilmiah sadonya ya. Kalau di lingkungan ilmiah memang semua khilaf sampaikan. Karena orang-orang yang mendengar itu mampu untuk memfilter. Ya, bukan dikaji-kaji umum bahayut. Ya, karena yang dimaksud dengan ular hakikatnya ya ular. Hakikat ular ya ular. Bisakah ular itu bermakna argumen Ustaz? Bisa saja. Akan tetapi kalau dibandingkan, ada ulama yang menyatakan yang dimaksud dengan ular itu adalah benar-benar ular. Ada ulama yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ular itu adalah argumen. Mana yang lebih kuat kira-kira? Lebih kuat ini. Kenapa? Karena hakikat. Sedangkan yang satu majas. Ya, kalau tidak ada qarinah, maka kita tidak boleh berpaling dari hakikat kepada majas. Saya makan daging kijang, contoh. Kijang apa yang mau makan kira-kira Pak? Kijang super.
Kijang kapsul. Nah, kalau bambu kecak itu kijang kapsul, salah. Kenapa? Karena tidak ada alasan kita mengganti kijang tadi kepada kijang mobil. Tapi kalau saya berangkat sekolah pakai kijang, itu. Jadi kita tidak berpindah dari hakikat kepada makna majas, makna asli kepada makna majas, kecuali ada hajat. Benar, dua hajat yang pindah-pindah. Ya. Nanti ada pula orang, ada juga nih contoh Nabi Adam nih Pak. Ada yang menyatakan bahwasanya Nabi Adam itu aslinya tidak di surga. Tapi Nabi Adam itu aslinya di mana? Jannah. Karena jannah itu secara bahasa artinya taman, bukan surga. Sehingga dia katakan Nabi Adam itu ketika diciptakan sudah berada di bumi, tapi di taman. Ada yang mengatakan seperti itu. Pindah zahir teksnya Nabi Adam itu berada di tempat yang sama dengan para malaikat. Ya kan? Nabi Adam berada di tempat yang sama dengan para malaikat. Berarti di mana tuh? Memang surga. Nah, itu contoh kaidah. Ya, beliau menyampaikan, tapi yang beliau pegang wallahu alam. Secara zahir teks yang dimaksud ular itu memang adalah ular. Memang mengubah tongkat menjadi ular. Kan yang ada tongkat menjadi argumen kan payah. Ya. Melemparkan apa yang dia punya. Tukang sihir melemparkan apa yang mereka punya. Nabi Musa pun melemparkan apa yang beliau punya. Ya, yang beliau punya memang tongkat, dan tongkat itu hakikat memang zahir tongkat. Memang zahir tongkat. Itu barangkali Pak. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini untuk apa-apa ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.